Pada sesi teka-teki kali ini, aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya guys. Kamu udah siap belum? Kalau udah langsung aja kita masuk ya. Teka-teki pertama. Randi adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya guys. Ia terkenal orang yang sangat baik di mata orang terdekatnya. Pada minggu sore, ia jogging di sebuah taman yang gak jauh dari rumahnya tuh. Saat beberapa kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang memukulnya dari belakang dan membuatnya menjadi geger otak. Polisi pun menyelidiki kasus ini dengan serius dan menanyakan beberapa orang yang dicurigai melakukan hal tersebut. Yang pertama ada Sukma, petugas kantor pos. Ia berkata, "Aku nggak tahu soal kejahatan itu, Pak. Pada saat kejadian, aku aja sedang sibuk melayani pelanggan di kantor. Jadi ngapain saya harus ke kantor dan memukul kepalanya?" Yang kedua ada Rama, tetangganya. Ia berkata, "Pada sore hari aku memang melihat Randi ingin jogging Pak. Tapi aku harus buru-buru karena ingin pergi ke rumah ibuku untuk bermain. Ya mumpung sedang libur Pak, saya pun juga kaget mendengar kabar ini." Yang ketiga ada Yono, sahabatnya. Ia berkata, "Memang kemarin ia sempat mengajak saya untuk jogging Pak. Tapi saya menolaknya karena ada urusan keluarga. Kok kenapa ada orang yang tega melakukan ini kepadanya?" Setelah mendengar alasan dari masing-masing terduga, polisi pun akhirnya mengetahui siapa yang telah membuat Randy geger otak tuh. Menurutmu siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap Randy? Aku akan beri kamu waktu 5 detik untuk mencari pelakunya ya. Gimana guys, kamu udah tahu belum siapa yang melakukan pemukulan itu? Yap, jadi pelakunya adalah Sukma, si petugas kantor pos. Kok bisa gitu ya? Karena ia bilang kalau ia sedang kerja saat itu. Jadi jelas-jelas ia berbohong tuh. Mana ada kantor pos buka di hari Minggu dan sore lagi. Pastikan tutup semua ya. Mungkin karena panik ia jadi salah membuat alasan tuh. Kamu jawabnya apa nih? Coba kasih tahu kita di kolom komentar ya. Selamat buat kamu yang benar di teka-teki pertama ini. Yuk kita lanjut lagi ya guys. Teka-teki kedua. Dika merupakan seorang pasien di sebuah rumah sakit yang ada di Jakarta. Ia harus dirawat karena sedang mengalami sakit demam berdarah guys. Pada malam hari saat ia sedang tidur, tiba-tiba listrik di kota padam tuh. Setelah lampu menyala dan ibunya Dika masuk ke kamar, Dika udah tewas ditikam di bagian dadanya tuh. Akhirnya ibunya pun memanggil polisi untuk menyelidiki kasus ini. Polisi pun menemukan 3 orang tersangka dan ia juga menginterogasi apa yang telah mereka lakukan saat kejadian. Dokter berkata, "Saat kejadian aku lagi berada di ruanganku Pak. Aku lagi bermain game offline di HP-ku karena wifi di rumah sakit juga sedang mati. Jadi mana aku tahu siapa yang telah melakukan itu." Suster pun berkata, "Saat kejadian aku lagi sibuk ngeprint laporan pasien bulan ini Pak. Karena kepala yayasan meminta laporan itu pada saat itu juga. Lagian kenapa aku harus melakukan hal tersebut?" Ibu Dika berkata, "Aku nggak tahu Pak soal kejadian itu. Pada saat aku pulang dari membeli makan dan obat dari luar, tiba-tiba anakku sudah ditikam seperti itu. Jahat sekali orang yang melakukan hal tersebut." Nah, dari alasan para terduga, menurutmu siapa nih orang yang merupakan pelaku dari pembunuhan Dika? Aku beri kamu waktu 5 detik dari sekarang ya. Udah nemu belum siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah si suster tuh. Karena pada saat itu kan di kota lagi ada pemadaman listrik ya. Jadi mana mungkin ia bisa ngeprint laporan pasien bulanan. Kan si dokter juga udah bilang kalau wifi rumah sakit juga mati karena mati listrik tuh.
Hayo, kamu jawabnya apa nih? Selamat ya buat kamu yang benar jawabnya. Yuk kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Suatu hari polisi mendapatkan telepon dari seseorang. Ia mengatakan bahwa istrinya telah hilang dan ia pun gak tahu kemana istrinya pergi. Akhirnya polisi pun langsung mengunjungi rumah orang itu guys. Setelah sampai polisi pun berkata, ceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Orang itu pun menceritakan kejadiannya. Ia berkata, istriku membuatkanku kue ulang tahun pernikahan kami dengan whipped cream di pagi hari pak. Aku sebenarnya ingin sekali mencoba sedikit kue ini, tapi istriku mengatakan kalau ini buat nanti. Kami juga sempat bertengkar sedikit dan akhirnya aku memilih untuk berangkat kerja. Nah, setelah aku pulang dari kantor, aku sama sekali nggak melihat istriku yang ada di rumah dan kue ini berada di meja, Pak. Polisi pun langsung berkata, bohong. Loh, kenapa polisi tiba-tiba mengatakan kalau orang itu adalah pembohong? Coba kamu cari tahu kenapa ya, dan aku bakal kasih kamu waktu 5 detik. Gimana guys, kamu udah nemu alasan Pak Polisi mengatakan kalau orang ini sedang berbohong? Jadi jawabannya, kalau istrinya membuat kue dengan whipped cream dari tadi pagi dan gak ditaruh di kulkas, pasti dengan otomatis krim itu akan meleleh ya guys. Jadi udah pasti ia berbohong tuh. Kamu jawabannya apa nih? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Buat kamu yang masih salah, jangan khawatir, masih ada teka-teki selanjutnya kok. Teka-teki keempat. Pada saat sore hari sedang turun salju dan Rara ditemukan meninggal di tumpukan salju guys. Karena mendengar kabar itu, akhirnya polisi pun datang dan menanyakan apa yang telah terjadi pada Rara. Tukang kebunnya bilang, aku nggak tahu soal kematian Mbak Rara pak. Aku juga dari tadi lagi sibuk membuang salju yang udah menumpuk di jalan. Kakaknya berkata, tadi sih aku lagi minum teh dan menyalakan perapian di rumah pak, agar bisa menghangatkan tubuhku. Jadi mana aku tahu soal itu? Kokinya berkata, aku nggak mengetahui soal kematian Mbak Rara pak. Aku dari tadi lagi masak di dapur untuk makan malam orang-orang di rumah. Jadi mana aku tahu soal kematiannya? Setelah mendengar alasan mereka semua, polisi pun mengetahui siapa yang telah berbohong dan merupakan pelakunya. Menurutmu siapa orang yang telah melakukan itu ke Mbak Rara? Aku beri kamu waktu 5 detik dari sekarang ya. Udah tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Rara? Jadi jawabannya adalah kakaknya tuh, karena ia sudah berbohong. Lihat aja rumahnya, rumah itu nggak memiliki cerobong asap. Jadi ngapain dia alasan katanya lagi menyalakan perapian rumah tuh? Kamu jawabnya apa nih tadi? Coba dong seperti biasa tulis di kolom komentar. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Bayu baru aja pulang beli es krim di warung dekat rumahnya. Saat pulang ke rumah, ia kaget karena melihat saudaranya Raka tergeletak di lantai dengan luka benturan di kepalanya guys. Karena panik, Bayu pun langsung memanggil seorang polisi. Polisi itu datang dan menginterogasi 3 orang yang juga berada di rumah Bayu. Ada saudara perempuannya bernama Nila, sepupu laki-lakinya yang bernama Ricky, dan yang terakhir ada ayahnya guys. Nila berkata, aku baru aja keluar dari rumah untuk membeli coklat dan memberikan surprise Valentine untuk pacarku pak. Ricky berkata, aku baru aja keluar rumah untuk beli es batu dan membuat jus bersama Raka. Saat aku tinggal ia ke supermarket untuk beli blender, aku menemukannya tidak bernyawa. Dan yang terakhir ada ayahnya guys. Ia bilang, aku sayang banget sama anakku Raka. Ia orang yang rajin dan aku nggak mungkin tega memukul anakku dengan sengaja. Kalau menurutmu siapa ya yang telah membunuh Raka? Aku beri kamu waktu buat jawab ya.
Kalau dilihat dari setiap orang yang diinterogasi Pak Polisi, kalian lihat aja tuh, ada bekas air di dekat mayatnya Raka yang kemungkinan berasal dari es batu yang dibeli Ricky ya. Gimana? Kamu curiga juga nggak nih sama si Ricky? Buat kamu yang masih salah, yuk semangat, masih ada teka-teki yang terakhir kok. Teka-teki ke-6. Di teka-teki terakhir ini menampilkan dua orang dokter yang dimana salah satunya habis membunuh pasiennya dengan sangat sadis tuh. Coba kalian perhatikan salah satu di antara mereka ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku beri kamu waktu dari sekarang. Gimana guys, udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!